trip, ada yang patah. Baik, ada yang disebut journal bearing. Journal bearing itu masih berada di daerah rear bearing dan front bearing. Ini adalah journal bearing. Journal bearing ini fungsinya untuk menahan atau untuk menjaga getaran yang sifatnya naik turun ya, bukan tadi kan searah dengan sumbu ya. Ini vertikal, getaran yang getaran radial ya, naik turun getarannya. Supaya tidak terjadi itu, maka fungsi dari journal bearing ini adalah untuk mengkondisikan supaya tidak terjadi getaran radial dari turbin ini. Nah, selanjutnya ada namanya gland packing. Gland packing itu terpasang di daerah ini ya. Gland packing. Apa fungsi gland packing? Gland packing itu berfungsi agar tidak terjadi kebocoran steam. Agar tidak terjadi kebocoran steam ya. Ini terpasang di sini. Kalau tidak ada atau terjadi kerusakan daripada labirin, bisa disebut labirin atau gland packing, itu akan sama. Akan terjadi kebocoran steam yang ada di dalam. Nah, kemudian ada rotor. Ini rotor ya. Rotor yang bergerak ya. Ada blade atau sudu yang bergerak, namanya sudu gerak ya. Rotor. Ada yang namanya stator. Apa itu stator? Sudu tidak bergerak atau nozzle. Yang terpasang di sini. Kalau rotor terpasang di sub boiler, kalau stator atau nozzle terpasang di casing boiler. Jadi ada slotnya untuk pemasangan nozzle-nozzlenya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sistem kontrol hidrolik. Sistem kontrol hidrolik. Ini dia yang disebut sistem kontrol hidrolik, atau yang ada di sini tadi. Ini ya. Ini ada sistem kontrol hidrolik. Pelumas di sini punya dua fungsi. Pelumas di sini punya dua fungsi. Satu fungsinya untuk mengkontrol ya, kontrol hidrolik dengan tekanan yang tinggi, akan menggunakan pompa yang beda dengan pompa sirkulasi untuk pelumasan. Tapi hidroliknya itu menggunakan pelumas atau oli. Demikian ya. Nah, inilah bagian-bagian komponen dari turbin. Ada kopling. Kopling ini adalah alat yang menghubungkan poros turbin dengan poros generator. Jadi porosnya turbin dengan poros generator itu terpisah, dihubungkan dengan kopling. Nah, bantalan muncul tadi sudah kita jelaskan ya. Ada bantalan, ada bearing ya. Bantalan itu sama dengan bearing. Bahasa Inggrisnya bearing. Ada yang disebut dengan rear bearing atau rear atau front bearing atau rear bearing ya. Jadi masing-masing bantalan itu terdiri dari journal bearing dan truss bearing. Fungsi journal tadi untuk menahan getaran radial, kemudian truss bearing untuk menahan getaran aksial, maju mundurnya sub atau rotor, ya satu unit dengan rotor ya. Poros turbin. Poros turbin ini adalah suatu lock atau batangan yang memanjang yang di dalam, bukan di dalamnya. Di poros ini dipasang ya, dipasang selain rotor ya, selain rotor dipasang juga main oil pump. Nah, ini ada ruang main oil pump. Jadi pompa oil pump nanti pada saat startup-nya, sebelum turbin mencapai putaran normal atau nominal, oli pelumas itu masih dipompakan
dengan pompa auxiliary atau pompa yang di luar sistem dari turbin. Tapi setelah putaran turbin normal, maka pompa itu akan di-stop. Yang bekerja adalah main pump yang akan dipasang di sini. Di sini nanti ada blade ya. Ada blade atau sudu atau impeller ya. Sudah belajar pompa? Adik-adik sudah belajar pompa kan? Semester ini, Pak. Oh, semester ini, baik. Semester ini, berarti pas ya. Pas. Berarti di sini akan dipasang main oil pump namanya. Impellernya akan diinstal di sini untuk berfungsi sebagai pompa pelumas yang mendistribusikan atau ya yang mendistribusikan pelumas itu ke semua bearing yang ada di turbin ini. Sebenarnya bagian-bagian itu ada dijelaskan di dalam komponen-komponen utama ini. Seperti yang tadi, casing sebagai penutup bagian utama turbin. Semua bagian utama turbin itu ditutup oleh casing ya. Rotor, bagian turbin yang berputar, yang terdiri ada poros, ada sudu turbin, ada blade ya. Kemudian ada pompa, main oil pump, dan juga ada kopling yang menghubungkan poros turbin dengan poros generator. Bearing pedestal yaitu merupakan dudukan poros. Kemudian jurnal bearing, itu bagian dari bagian turbin atau turbin part yang berfungsi untuk menahan gaya radial atau gaya tegak lurus rotor ya. Radial tegak lurus rotor. Jadi kalau kalau truss bearing ini tadi tegak lurus dengan poros ya. Main oil pump. Nah, apa fungsi main oil pump di turbin? Fungsi main oil pump tadi turbin. Yang pertama, sebagai pelumas bagian-bagian yang berputar. Yang kedua, sebagai pendingin oil cooler yang telah panas dan masuk ke bagian turbin akan terdorong keluar secara circulate ya, sirkulasi atau circular. Kemudian sebagai pelapis oil film. Itu fungsi daripada apa ya? Sebagai oli ya, pelumas ya. Dan juga sebagai pembersih atau oil cleaner. Ada yang bisa menjelaskan kenapa oli juga sebagai pembersih? Adik-adik? Kenapa sebagai daripada peran oli adalah untuk pembersih? Fikri? Ada Fikri? Masih ada Fikri? Atau Umi Rizka Priyanti, kenapa oli dikatakan disebutkan sebagai pembersih, oil cleaner? Atau Bernard? Mungkin dari sifat bahan olinya, Pak. Sifat bahan olinya, bagaimana itu? Mungkin dia apa namanya, sifatnya encer atau apa, jadi bisa masuk ke dalam komponen-komponen dari turbin tersendiri, Pak. Oke, begini, benda yang berputar itu adalah metal ya, metal to metal, porosnya metal, bantalannya metal. Apa yang terjadi ketika poros itu berputar? Akan terjadi gesekan ya, atau friction kalau belajar pelumas, gesekan. Rolling friction bisa terjadi, gesekan putar. Jadi gesekan itu akan terjadi namanya keausan atau melepasnya, tergoresnya, terabrasifnya material dari metal poros atau metal bearing ya. Jadi kalau terjadi gesekan akan menghasilkan, kalau ini ya dengan catatan tidak bekerja dengan normal olinya, atau pasti terjadi metal to metal itu akan ada pergerakan yang dimana oli itu tidak sempurna melumasin secara keseluruhan dari benda yang bergerak. Nah, pada saat itu terjadi penggerusan, abrasif atau erosi terhadap metal.
Yang dihasilkan ada bentuk drum, drum atau apa namanya, kotoran dari material yang lepas. Oli akan membawa kotoran tadi itu ke dalam oil tank. Dalam oil tank ini terpasang apa? Ada terpasang strainer ya, strainer pompa oil. Kotoran-kotoran ini tertangkap di strainer atau filternya. Itu yang dikatakan atau disebut bahwa oli bisa menjadi pembersih di turbin atau di komponen-komponen turbin yang bergerak. Itu yang dimaksud pembersih. Nah, kemudian gland packing ya. Gland packing tadi atau labirin ya. Gland packing atau labirin. Nah, ini dia sebagai penyekat untuk menahan kebocoran, baik kebocoran uap maupun kebocoran oli. Jadi nanti ada oil gland packing atau steam gland packing. Kalau oil gland packing dia menahan oli supaya tidak bocor. Kalau steam gland packing dia untuk menahan steam atau uap tidak bocor. Labirin ring mempunyai fungsi yang sama dengan gland packing. Ya. Nah, kemudian sudu turbin tingkat pertama punya sudu sebanyak 116 buah, tergantung ini ya. 116 buah ini tidak usah dipegang sebagai apa ketentuan, tergantung pada jenis tingkat turbin impulsnya. Bisa saja di bawah itu atau lebih dari itu, tergantung dimensi daripada turbin atau kapasitas turbin. Stationary blade, ya sudu-sudu yang berfungsi untuk menerima dan mengarahkan steam yang masuk, atau bisa dikatakan ini adalah sudu nozzle yang ada di turbin untuk mengarahkan steam ke arah rotor ya, blade yang bergerak. Moving blade, sejumlah sudu yang berfungsi untuk menerima dan mengubah steam menjadi energi kinetik untuk menggerakkan generator. Ini sudah kita sampaikan tadi, itu guna rotor ya. Nah, control valve, ini sudah kita singgung depan tadi, gunanya adalah untuk mengatur steam yang masuk sesuai dengan jumlah load atau power atau energi listrik yang dikeluarkan. Stop valve atau main steam MSP ya, main steam valve, ini berfungsi untuk membuka dan menutup. Membuka pada saat kita mau start, mensuplai steam, dan stop apabila terjadi gangguan. Untuk mengamankan turbin, kerja MSP ini adalah langsung melakukan action menutup turbin, menutup steam yang masuk ke turbin agar tidak terjadi kerusakan fatal di dalam turbin. Ini biasanya semua kejadian tidak normalnya turbin, itu yang ditanya Benda tadi, sistem kontrolnya. Semua kejadian abnormalities di equipment turbin atau bagian-bagian alat turbin yang bisa mengakibatkan turbin rusak itu diproteksi, maka disebut alat-alat protection. Alat-alat protection ini inputnya itu diarahkan semuanya ke stop valve ini, main stop valve. Gunanya adalah agar tidak terjadi kerusakan fatal, maka turbin langsung di stop masuknya. Ini disebut MSP, ya, mengatur semua aliran turbin. Reducing gear. Reducing gear ini ada turbin yang menggunakan reducing gear, ada yang langsung one line ya, satu sub, nggak perlu lagi. Turbinnya misalnya putarannya 3000, generatornya 3000, tidak butuh reducing gear, langsung saja. Reducing gear ini digunakan adalah apabila putarannya tinggi turbin, ada sampai ke 10.000 ya, ke 10.000 RPM, itu diturunkan ke 1.500 RPM. Begitu. Jadi penurunannya ada di reducing gear. Begitu ya. Nah, komponen-komponen utama steam turbin. Ini komponen utamanya.
ya. Nozzle. Ini yang ada di rotor ya. Yang ada di gerak yang berputar ya. Nah, ini bagian reduction gear. Bagian-bagian reduction gear itu seperti gear casing, pinion high speed gear ya, atau pinion gear atau roda gigi pinion. Kemudian low speed gear wheel, kemudian pinion bearing. Ini adalah bearing daripada pinion gear. Kemudian ini adalah subnya. Nah, kemudian holding ring yang berfungsi menahan gaya. Seperti kalau kita di turbin itu ada apa ya? Jurnal dan thrust bearing. Baik. Di sini sebenarnya menjelaskan ada dua sistem. Ini sistem utamanya turbin, ini sistem utamanya tadi reducing gear, menjelaskan yang ini. Jadi di reducing gear itu, tapi bukan bagian dari komponen utamanya. Ya, ini komponen utamanya turbin, ini komponen-komponen yang ada di reducing gear. Jadi sama. Jadi reducing gear itu ada apa saja di sana? Ada gear, ada sub, ada holding ringnya, well holding ringnya, ada thrust bearingnya, menahan gaya putaran aksial dan radial. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan teman-teman. Tadi Ada dijelaskan tentang bagian komponen-komponen turbin ya. Sebelumnya juga sudah dijelaskan juga tentang sejarah turbin tadi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi di bagian awal sudah diperlihatkan gambarnya, terus yang slide berikutnya tentang penjelasannya. Atau nanti ini misalkan slide-nya bisa diupload di Learning, Pak. Silakan, Pak. Ya. Baik, Pak Suryanto. Ini saya ambil dari turbin yang memang sangat mewakili turbin yang ada ya. Artinya sudah menjelaskan komponen yang di sini sudah menjelaskan komponen dari turbin tersebut. Jadi kalau kita melihat turbin seperti inilah, kalau turbin itu digambarkan atau disajikan dalam bentuk seperti ini, ya. Ini berapa orang yang hadir ini? Mana nggak ada suaranya? Ada 68, Pak. 68 berarti 66. 66. Baik, kalau tidak ada yang tanya berarti saya ikut kuliah ini. Silakan, kalau sama Pak Ujung tadi diskusi aja, Pak. Baik. Ya, jadi ini udah jam 9:32 ya, Pak. Iya, sorry. Tadi kan waktunya terpotong sama saya. saya. Iya, betul. Apa itu? Tadi sebelum kuliah dibahas tentang turbo mesin, terus ada perbedaan antara turbin dan kompresor gitu. Nah, sebenarnya kalau di turbin itu energinya itu yang diekstrak itu apakah pressure-nya atau panasnya ya, Pak ya? Baik. Jadi di turbin itu sebenarnya itu kita apa dulu ya, tinjau dari energi inputnya. Energi inputnya adalah steam. Nah, steam itu memiliki energi apabila dia bertekanan dan memiliki temperatur. Tekanan dan temperatur itu akan semakin tinggi, maaf saya ulangin, energi yang dikandung air itu atau uap itu semakin tinggi apabila tekanan dan temperaturnya akan lebih tinggi. Itu yang disebut nanti kita berbicara mengenai entalpi atau energi dalam dari uap. Makanya kalau di turbin energi steam ya
entalpi, ya tentu saja di sana berbicara berhubungan erat dengan pressure dan steam yang dikandung oleh uap tersebut. Itulah yang digunakan untuk mendorong dalam arti di sini ketika terjadi dilepaskan di nozzle, uap itu akan mempunyai kecepatan atau energi kinetik. Energi kinetik itu menjadi power apabila dia memiliki massa kali kecepatan. Itulah daya dorong, daya putar, daya gerak yang diterima oleh rotor. Begitu Pak. Kalau kompresor itu justru sebaliknya. Kompresor itu sudu-sudunya diputar oleh frame upper. Diputar sehingga dia memampatkan udara dari udara atmosfer ke udara yang bertekanan. Tekanan itu tergantung dengan kebutuhan kita. Mau berapa tingginya tekanan yang mau kita kompres. Itu bedanya Pak. Jadi kalau kompresor itu kita menghasilkan atau produknya adalah tekanan udara. Kalau turbin adalah gaya putar yang bisa digunakan untuk memutar generator atau memutar pompa atau juga memutar kompresor. Semua yang punya kebutuhan untuk yang gerakannya rotari yang bisa ditransmisikan oleh porosnya turbin itu bisa digunakan. Termasuk juga pesawat. Itu nanti akan gunakan turbin gas dengan proses gaya dorong dan aerodinamisnya. Kira-kira kurang lebih gitulah Pak Paujun. Baik. Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi juga disinggung tentang energi gitu. Teman-teman, apa itu energi? Ya, kemarin juga sudah disinggung tentang entalpi itu ya. Ya, masih ingat? Minggu depan nanti soal pertemuan kita mengenai termodinamika apa ya. Kita mulai menghitung mengenai daya yang dihasilkan oleh turbin setelah menerima energi uap. Siapa ini? Ada Wahyu. Siapa ya? Ikhlas Bayu Pamungkas. Masih ingat entalpi gitu nih. Kemarin ya. Masih ingat? Ikhlas. Jumlah energi yang dimiliki setiap kilogramnya ya. Nah, jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi tadi saya tanyakan ke Pak Suryanto itu, jadi kalau yang di turbin itu yang diekstrak apakah panasnya atau pressure-nya ya? Karena biasanya kalau di buku-buku disebut ini ya, lebih ke thermalnya, ke temperaturnya ya Pak. Makanya steam itu dinaikkan sampai untuk bisa memperoleh energi yang tinggi, dinaikkan sampai suhu tertentu, bahkan sampai superheated. Superheated ya Pak. Serta suhu kritikal. Superheated. Baik. Terus tadi juga disebutkan ada energi potensial, energi kinetik juga. Nah, sebelum itu sebenarnya ada ini ya, energi yang tersimpan ya Pak ya. Jadi energi yang tersimpan itu adalah store energi itu adalah energi yang tersimpan di dalam, kalau tadi misalkan steam ya, di dalam panasnya tadi ya Pak ya, di dalam objeknya. Seperti kita gambarkan gini, ada satu saya contohkan yang paling mudah adalah kehidupan sehari-hari kita ya, kita gunakan air ya. Air itu ketika kita mau untuk gunakan mencuci dalam selang, itu kita gunakan nozzle ya. Sama dengan steam juga, masih di dalam katup, valve-nya masih tertutup ini. Katakan dari boiler sudah diarahkan ke pipa menuju ke turbin, tapi valve-nya tertutup. Ya, tertutup. Itu tidak ada energi geraknya, yang ada adalah energi potensial. Energi kan sama dengan energi gerak tambah energi potensial, gitu ya. Jadi kalau kecepatan 0, EK-nya 0, energi kinetiknya. Jadi energi totalnya itu adalah energi potensial. Jadi energi potensial atau energi dalam yang dikandung dia. Kapan dia
akan terkonversi menjadi energi potensial ketika paletnya atau katupnya dibuka. Dia punya tekanan. Nah, disitulah proses terjadinya pelepasan energi dari steam tadi. Kira-kira ilustrasinya seperti gitu, Pak. Atau masih banyak contoh yang lain sebenarnya yang bisa menggambarkan mengenai energi potensial yang terkandung oleh uap tersebut. Baik. Nah, makanya tadi di turbin itu banyak komponen-komponen. Ada nozzle, ada sudu-sudunya tadi. Sudu-sudu itu bilah-bilahnya tadi, Pak. Bilah-bilah itu ya, Pak, di dalam turbinnya. Benar. Jadi sudunya itu kita lanjutkan, kalau kita lanjutkan ada ini. Nah, saya coba ini, Pak, ya. Ini casing. Ya, ini casing. Sorry, ini casing. Ini casing ya, sama dengan ini. Ini casing ini menumpu atau rotor ini ditumpu di casing ini. Jadi di casing ini akan terpasang nozzle. Ini ada slot-slot, Pak, ya. Slot-slot ini ya. Slot-slot ini adalah slot yang akan dimasukkan nozzle di slot ini. Nah, ini seperti nozzle-nya. Ini nozzle yang sudah dimasukkan slot. Kelihatan, Pak, ya? Kelihatan. Kelihatan. Ini baris ini, berbaris sampai ke sana, sampai ke belakang lah istilahnya ya. Atau ini dia. Ini. Jadi yang kuning ini adalah rotornya, nozzle itu adalah ini yang tertanam di casingnya atau ini. Nah, pemasangan itu bukan dalam bentuk lingkaran. Jadi pasangan nozzle itu bentuk separuh lingkaran, nanti akan dipasangkan lagi separuh lingkaran lagi, baru dibaut. Nah, kemudian itu membentuk lingkaran sempurna. Inilah yang disebut dengan nozzle. Nozzle inilah yang mengarahkan steam ke masing-masing bed gerak. Jadi ini kita lihat nozzle pertama lepas, kemudian memutar rotor pertama, kemudian masuk ke nozzle yang kedua, memutar blade kedua, dan selanjutnya sampai ke tingkat terakhir. Tergantung berapa tingkatan turbin yang terpasang. Demikian, Pak. Jadi yang berputar itulah rotor ini, nozzle-nya adalah yang melekat di casing turbin yang terpasang. Baik, berarti nozzle itu fungsinya untuk mengarahkan steam-nya ya? Mengarahkan steam-nya, benar. Mengarahkan steam-nya untuk blade selanjutnya. Itu untuk turbin bertingkat atau turbin yang banyak sudu putarnya. Kalau turbin impuls yang satu putaran, begitu steam masuk, menumbuk atau mendorong satu sudu, kemudian dilepaskan. Itu turbin-turbin sederhana, turbin impuls sederhana. Begitu, Pak. Baik. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lain, sudah saya pancing tadi bertanya. Nah, ini dia. Saya juga, ini ada siapa ini ya? Dari siapa ini? Ada komponen yang namanya main oil pump yang berfungsi untuk memompahkan oli jika main oil pump itu tidak berfungsi. Apa yang bakal terjadi pada mesin turbin tersebut dan bagaimana caranya kita mengetahui dan mengecek oil pump tersebut dalam keadaan baik. Oke. Ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah, pertanyaan adalah oil pump. Fungsinya memompa oil, ya benar. Jika main oil pump itu tidak berfungsi, apa yang bakal terjadi pada mesin turbin? Nah, ini menarik pertanyaannya, karena sudah menyangkut masalah operasional. Tapi ini harus dikuasain sama orang RPE nanti ya, kalau emang betul-betul dia sesuai dengan jurusannya bekerja di pembangkit. Main oil pump ini adalah pompa oli yang di-kopling langsung dengan poros turbin. Jadi putarannya sama dengan putaran turbin. Kalau terganggu putarannya, itu artinya pertama, terjadilah adanya gangguan putaran pada turbin. Itu tidak mungkin ya. Nah, itu yang pertama. Karena kalau turbin putarannya turun, frekuensi akan turun. Kalau frekuensi turun di bawah dari batas normalnya, akan di-stop turbin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya auxiliary oil pump. Auxiliary ya, auxiliary oil pump itu adalah pompa oil pump pembantu. Atau sebenarnya dia tadi sebelum dapat putaran normal turbin, sebelum main oil pump berfungsi normal, itu auxiliary oil pump yang jalan atau disebut dengan HP oil pump.
atau auxiliary oil pump, ya, tapi umumnya disebut dengan HP oil pump, yang fungsinya persis sama dengan main oil pump yang ada di turbin. Kalau ada gangguan di turbin, tentu saja itu menyangkut mengenai pressure oil, ya, pressure oil. Karena pada pressure oil ini ada nanti dipasang alat instrumentasi yang memonitor tekanan oil di bearing, tekanan oil di sistem, ya, itu dikontrol, di apa? Dimonitor oleh alat instrumentasi tekanannya. Kalau terjadi gangguan, itu nanti akan automatically di backup oleh HP oil pump, otomatis start. Itu kalau di plant, ya, atau di sistem pembangkit. Jadi itu sebagai backupnya, sebagai proteksinya, supaya tidak terjadi gangguan pada pressure pompa di sistem karena ada gangguan di main oil pump. Apa gangguannya di main oil pump? Gangguannya itu kalau tidak bersumber dari putaran, katakan putaran normal, turbin normal, tapi kok bisa turun tekanannya? Nah, kita lihat filter oil. Filter oil yang sudah kotor, blocking, ya, aliran dari oil itu akan terganggu atau disebut dengan less flow. Kalau alirannya sudah kecil karena kotoran banyak menempel pada filter, nah, berakibat pada tekanan di sistem semua turun. Apa yang dilakukan supaya turbin terganggu? Umumnya di turbin itu dipasang 2 filter, ya. 1 filter itu berfungsi untuk yang servis, yang lainnya standby. Apabila terjadi indikasi penurunan pressure, maka akan ada indikasi alarm. Itu biasanya di monitor, ya, atau di monitor yang di monitoring, ya, di panel-panel di monitoring, ya, itu akan muncul alarm. Alarm itu mengingatkan, ini loh, ada penurunan pressure oli, tolong dicek. Nah, bagi mereka yang sudah mengetahui mengoperasikan turbin, langsung mereka akan men-change filternya ke yang standby. Itu normal lagi biasanya kalau itu masalahnya. Kemudian begitu. Kemudian fungsi apa yang terjadi pada mesin turbin tersebut dan bagaimana cara kita mengetahui dan mengecek main oil pump, ya. Yang terjadi kalau memang tidak terkendali lagi tekanannya, turbin akan di stop. Karena di sana bisa berpotensi merusak turbin. Apa saja indikasi yang memiliki atau bergejala terhadap kerusakan turbin, maka alat proteksi turbin akan bekerja untuk men-stop turbin. Apa yang di-stop? Apa yang sudah bekerja? Sinyal itu akan dikirim ke MSP tadi, main steam pump. Begitu. Pertanyaan dari siapa ini, ya? Saya, Pak. Siapa itu? Bayu Swayudi. Bayu Swayudi. Ya, baik. Ini pertanyaan sudah menyangkut operasional nih, Bayu, ya. Bagus. Sudah menyangkut operasional. Nah, ini akan dihadapin ini dengan adik-adik nanti yang memang di pembangkit atau di mana saja lah yang berhadapan dengan kompresor. Kompresor begitu juga, ya. Kompresor itu ada sistem pelumas di sana. Sistem pelumas itu dikontrol. Kompresor itu kita melihatnya ada memang industri itu menggunakan kompresor sebagai alat vital. Ada yang hanya untuk menggunakan yang pembantu saja. Tapi yang vital. Nah, di situ dikontrol pelumasnya. Ada oil pump-nya khusus, main oil pump-nya atau oil pump-nya. Demikian, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh di chat, ya, boleh di chat. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Fajar, ya. Ya, Pak. Ya, oke, silakan. Bapak tadi kan ada menjelaskan jika terjadi gangguan pada turbin, maka main stop valve akan bekerja, Pak, ya. Baik, iya. Nah, apa yang jika main stop valve bekerja, maka supply steam dari boiler ke turbin kan langsung di stop, Pak, ya. Benar. Maka steam yang udah dibangkitkan oleh boiler itu diapakan, Pak, ya? Apakah masih di boiler kan, sedangkan boiler masih
di dalam boiler kan masih banyak steam yang bertekanan itu, Pak. Nah, ini pertanyaan menarik lagi nih. Sudah sistem ini, sistem pembangkit pertanyaannya. Bukan turbin tunggal komponennya. Oke. Sudah belajar boiler belum? Belum, Pak, belum. Pak Jun, boiler di semester berapa dipelajarin? Boiler semester 2 belum ya, Pak? Semester 3 belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke, ini menarik ini. Ini menarik boiler ya. Ini sangat menarik boiler ini. Jadi kalau kita belajar boiler itu ya, mempelajari boiler itu sama dengan mempelajari turbin menariknya di sistem pembangkit ya energi. Karena boiler itu kita akan berbicara mengenai bahan bakar, energi bahan bakar. Yang kedua, proses pembakaran ya atau combustion, proses pembakaran di ruang bakar. Yang ketiga, pengendalian steam yang dibangkitkan. Pengendalian steam yang dibangkitkan. Kemudian yang keempat, penanganan sistem pembakaran. Ya, penanganan sistem pembakaran yang harus kita kendalikan. Kemudian bagaimana kita mengontrol tekanan steam yang sudah dibangkitkan. Karena kalau tidak dikontrol, ya tadi yang saya katakan tadi, sebenarnya banyak kita menemukan turbin bisa meledak karena tidak terkontrolnya tekanan tadi. Benar yang dibilang sama Fikri. Kalau tiba-tiba men-stop steam yang ke turbin, akan terjadi supply steam yang mendadak stuck ya. Stuck itu macet ya. Dan itu akan sangat berpengaruh di boiler. Nah, disinilah fungsi dari yang mengoperasikan boiler atau operator boiler. Ketika turbin trip, maka dengan cepat dia akan merilis pressure boiler. Dengan apa merilisnya? Di boiler itu dilengkapi dengan namanya startup valve. Startup itu fungsinya adalah untuk startup sebenarnya. Ketika kita startup, sebelum dapat tekanan normal, temperatur normal, kita buang udara dulu. Nah, pelan-pelan kita untuk mendapatkan temperatur dan pressure normal, baru ditutup startup valve. Tapi kalau kondisi emergency, begitu high temperatur, dua kemungkinan terilis pressure-nya. Satu, safety valve akan popping, bekerja dia, membuka. Dengan demikian akan turun pressure steam. Yang kedua, startup valve itu yang dioperasikan, dibuka langsung manual oleh operator. Nah, disinilah peran dari siapapun yang terlibat sebagai orang yang mengoperasikan pembangkit energi adalah orang-orang yang benar-benar skillnya baik, kemudian betul-betul refleksinya itu cukup baik. Karena turbin ini bisa tersebut tiba-tiba ini. Turbin bisa stop tiba-tiba. Jadi ya kewaspadaan kita. Begitu. Fikri, siapa tadi? Fikri ya? Fajar. Oh, Fajar ya. Baik, Nanti jadi, akan kita baik, Pak. Jadi ini kenapa di power plant itu ini sangat ini ya, Pak ya. Perlu prosedur misalkan tiba-tiba valve-nya di stop, bisa-bisa meledak ya, Pak ya. Karena produksi steam terus ya kan. Benar, pembakaran berlangsung terus ya. Inilah kenapa ketika mau shutdown power plant juga harus ada ini prosedurnya. Langkah apa saja yang harus dimatikan terlebih dahulu ya, Pak ya. Iya, benar. Terus ya, harus ada. Ketika start harus mana saja valve mana yang harus dibuka dulu. Ini ada prosedurnya. Makanya ketika jadi operator power plant ini harus dengan prosedur, harus mengikuti prosedur, tidak sembarangan. Wajib, Pak, wajib. Nah, nanti ketika praktek di lab, nanti teman-teman akan coba ini prosedur pengoperasian power plant seperti apa. Nanti akan kita mulai dari proses awalnya ya, proses mulai circulating water, mengisi air dulu, terus mengsirkulasikan dulu. Nah, itu akan coba kita praktekkan ketika kita di mata kuliah praktikum di lab. Baik, silakan teman-teman. Ada lagi yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Lagi, Pak. Lanjut, ya. Siapa duluan? Saya.
Ikhlas, Bayu Pamungkas, benar? Ya, betul, Pak. Oke, lanjut. Berhubungan dengan MOP tadi, Pak, main oil pump. Ketika MOP, main oil pump tadi, Pak. main oil pump ya. Ya. Bukan MSP ya. Oke, MOP. Ya. Oke. Kan ketika turbin di shutdown, turbin kan tidak bisa langsung dihentikan, Pak. Harus diputar terlebih dahulu. Dalam keadaan diputar di turning gear itu, Pak, untuk siklus oil pada turbin itu masih dipegang, masih disuplai dari main oil pump atau sudah diambil alih oleh auxiliary oil pump, Pak? Terima kasih. Oke, bagus. Inilah yang saya ajarkan ke adik-adik yang tamat. Itu yang saya sampaikan tadi. Banyak adik-adik yang tamat penguasaannya ya kita diskusi ya ini ya. Kita diskusi bagaimana kita bisa mengantarkan adik-adik nanti memahami. Ini pertanyaan yang bagus ini karena sudah menyangkut masalah operasional. Oke, ini kita bicara komponen ini. Komponen ini adalah sebagai base knowledge yang kalian miliki nanti. Nah, base knowledge. Secara sistem, kalian akan mengoperasikan, kalian akan sangat berhubungan dengan perangkat-perangkat ini, komponen ini. Kalau kalian menguasai komponen ini, ya salah satu kita sudah menyinggung MOV tadi ya, main oil pump dan fungsinya yang berhubungan dengan operasional. Nah, tentu saja ini sangat terkoneksi, sangat terkoneksi. Pertanyaan siapa tadi? Bayu Pamungkas ya? Betul, Pak. Nah, Bayu Pamungkas, pada saat kita mau men-shutdown turbin, ya, men-shutdown turbin itu apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah mengurangi load generator. Kita kurangi load generator, ya, sampai pada generator itu melepas, tapi putaran turbin masih stabil. Nah, itu dia. Ketika kita lepas, putaran turbin masih stabil. Generator itu kan sinkron dengan yang lain. Ketika kita melepas generator yang mau kita stop turbinnya, bukan berarti semua power habis. Tidak. Masih ada supply power ke sistem turbin yang mau kita stop, yaitu dari pembangkit yang lain, ya, yang itu namanya sinkron, ya. Nah, ketika kita sudah melepas breaker generator, turbin kita masih normal running. Nah, nanti ada cara untuk mengurangi speed turbin. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi supply steam yang ke turbin perlahan-lahan, ya. Dia akan turun putarannya. Misalnya putarannya berapa tadi? 5.000. Kita kurangi steamnya sampai dia ke putaran 500 RPM. Ya, itu kita lakukan dengan menutup governor-nya. Governor itu adalah yang mensuplai jumlah steam yang ke turbin. Setelah dia kurang putarannya, otomatis putaran pompa juga berkurang. Dengan berkurangnya putaran pompa, maka akan berkurang tekanan oli yang mendistribusikan pelumasan ke sistem bearing. Nah, ketika kita nanti sebagai operator melihat, oh, putarannya katakan sudah 2000 RPM, dan tekanan oli sudah turun dari 8 bar ke 5 bar. Sementara standar tekanan oli adalah 4,5 bar. Untuk menghindari dia tekanan oli jatuh, kita startlah namanya HP oil pump. Ya. HP oil pump tadi, yang electrical, pompa elektrik, motor pompa, menggantikan dari main oil pump. Setelah nanti HP oil pump bekerja, jalan, tekanan oli akan naik kembali normal. Kemudian kita stop perlahan-lahan turbin sampai ke posisi stop. Begitu, Bayu. Baik, Pak. Terima kasih. Masih paham atau masih ada yang mau tanya lagi? Paham, tapi mau bertanya lagi, Pak. Masih Silakan. tentang oli, Pak. Oke, silakan. Ketika oli kan fungsinya oil pump tadi sebagai pelumas bagian yang berputar pada turbinnya, Pak. Nah, itu caranya
melumaskannya ke, contohnya ke biring, Pak. Nah, itu disemprotkan atau bagaimana, Pak? Lalu apakah oli itu selalu bersirkulasi setiap saat atau bagaimana, Pak? Ada tambah atau cukup? Cukup, Pak. Baik. Jadi oli itu ada yang dia fix, oli berputar dan memang berada di dalam chambernya. Jadi oli itu mungkin kalian lihat seperti motor kalian, motor-motor apa namanya, sepeda motor ya. Itu kan kita taruh, kita isi ke dalam pumpnya, ke dalam catchernya atau ruang oli, udah itu saja diputar. Nah, pendinginannya pakai pendingan apa? Kalau di motor kita, Udara. pendinginannya pendingin, Pak, pendinginan di motor kita pakai apa? Pendinginan olinya. radiator, Pak. Kalau motornya nggak ada radiatornya, sepeda motornya, Injeksi ya. pakai apa? Udara. Makanya kita jangan lama-lama motor kita hidup nggak bergerak. Sebaiknya kita menggunakan motor itu langsung aja begitu engkol, langsung jalan. Jadi dia langsung terdinginkan apanya, olinya. Oke, kembali ke turbin tadi. Kembali ke turbin. Di turbin itu olinya sirkulasi. Bayu Pamungkas ya, sirkulasi. Jadi pompa itu bertekanan, olinya akan ditekan ke ruang bearing ya, ke ruang bearing. Namanya housing bearing. Housing bearing ya, ini seperti ini. Nah ini lihat gambar ini ya, ini bearing ya. Ini ada kan celahnya nih ya, celah. Ini adalah celah untuk apa? Untuk bergeraknya masuknya pending apa? Ini lihat ini ada celah. Ini celah ini adalah tempat oli pendinginan. Ini bagaimana oli itu masuk ke ruang ini ya. Di sini ruang ini dengan sistem ditekan. Ada hose atau pipa yang masuk, yang ada tempatnya untuk mensupply, mendorong atau memasukkan fluida oli tadi di ruang bearing ini. Nah, kemudian dari situ keluar kembali. Ya. Saya kembali lagi kemarin. Ini ya. Ini lihat, olinya dipompakan. Ya. Ini kemana saja ada BO ya. Bearing oil. Bearing oil ya. Bearing oil. Bearing oil. Ini masuk ke bearing. Nah, kemudian balik lagi dia. Balik lagi. Nah, kemudian kembali lagi ke main oil tank. Jadi yang ditanya sama apa tadi? Sama Bayu adalah dipompakan, ditekan, ada pipanya masuk ke dalam untuk men-spray atau mensupply oli ke ruang bearing tadi. Begitu, Bayu. Sistemnya sirkulasi, tidak diam. Diamnya adalah di sini. Di dalam tangki. Di tangki ini nanti akan ada sistem namanya pendingin cooler. Didinginkan lagi coolernya. Kalau kita lihat di sini dia langsung masuk. Ini ada coolernya pendingin. Masuk ke cooler dulu ya. Masuk ke cooler dulu. Begitu apa? Bayu. Nanti saya tunjukkan yang oli yang ada apanya? Coolernya. Kalau sudah turbin yang besar, panasnya tinggi, dia itu memakai oil cooler namanya. Pendinginnya adalah menggunakan cooling water. Begitu Bayu? Baik, Pak. Berarti satu turbin itu satu main oil tank ya, Pak ya? Satu turbin itu satu main oil tank. Benar. Jadi atau kita balik pertanyaannya. Satu oil tank itu sistem pelumasannya harus sanggup melumasin sistem turbin itu, begitu. Itu tergantung dengan mendesain kapasitasnya saja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Tadi di belakangnya si Bayu ada nanya tadi, siapa ya? Yang ketimpa tadi. Siapa tadi? Ramadan, Pak. Oh, Ramadan. Silakan Ramadan. Bukan, Pak. Bohong, Pak, dia, Pak.
Ajar. Pak, izin bertanya, Pak. Pak Fajar, silakan. Baik, Pak. Jika tadi terjadi trip pada turbin, Pak, maka main stop valve kan bekerja, Pak. Maka pasokan steam yang ke turbin langsung berhenti kan, Pak. Benar. Apa yang terjadi jika turbin tiba-tiba mengalami penurunan RPM secara drastis, Pak? RPM gratis ya. Ada lagi pertanyaan? Ada Itu, Pak. pertanyaan? Itu kalau jika turbinnya trip itu apakah dia langsung RPM-nya turun hingga ke 0 atau bagaimana, Pak? Prosesnya, Pak? Oke. Ini saya menjawabnya dengan teori dan dengan pengalaman ya. Ini kalau senior-senior kalian yang sudah lama ya bekerja, ya alhamdulillah mereka sekarang posisinya ada supervisor gitu kan. Tapi dulu kita latih dia supaya jadi supervisor. Tapi mereka sekarang sudah sangat menguasai. Pertanyaannya, dan itu memang dihadapin dengan supervisor situasi seperti itu. Tapi seorang supervisor harus mampu dia mengendalikannya. Setidaknya pun kalau turbin itu stop, tidak rusak turbinnya, stop normal. Itu namanya kondisi penanganan kondisi emergensi, ya, atau emergency case. Tapi seorang operator atau supervisor itu harus bisa menganalisis kondisinya, kondisi gejala gangguan itu bisa nggak diatasin, tergantung sama skillnya. Nah, kemudian kalau memang bisa diatasin, secara operasional akan diatasin. Kalau memang sudah kerusakan equipment atau instrumentasi, ya memang harus di stop. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, siapa tanya? Fajar Fikri ya. Ketika main steep valve stop, turbin kan stop ya, begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan putaran? Atau gimana tadi Fikri? Putarannya terganggu ya Fikri ya? Ya, Pak. Jika turbin tiba-tiba trip kan, jika pasokan steamnya di stop langsung kan, maka turbin tidak mendapatkan pressure, Pak. Maka putarannya kan otomatis akan turun, Pak. Apakah turbin akan tiba-tiba langsung turun drastis ke 0 atau dia ada alat bantu untuk memutarnya, Pak, dalam proses emergency shutdown-nya, Pak? Oke, baik. Tadi saya ingat lagi tanyaannya. Bagaimana kalau RPM turun? Karena bagaimana kalau RPM turun? Apakah langsung stop? RPM turun itu secara sistem turbin itu memang main kontrolnya ada di frekuensi atau RPM. Biasanya RPM turun itu sangat erat hubungannya dengan kenaikan load di generator. Kalau load di generator naik tidak diimbangi dengan jumlah supply steam, putaran pasti turun. Biasanya itu akan dikomunikasikan. Kenapa naik tiba-tiba apa ini? Load. Biasanya orang atau section lain yang menggunakan listrik itu menginformasikan, kami mau pakai load ya, kira-kira 1 mega. Nah, kebagian pembangkit. Dari pembangkit itu menyiapkan steam. Oke. Gitu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kita start motor yang 1 mega tadi misalnya. Nah, akan terjadi goyangan itu. Goyangan apa? Frekuensi. Karena load naik di generator. Tapi kalau tiba-tiba kenaikan load-nya sehingga keterlambatan supply steam itu turun turun frekuensinya. Frekuensinya turun akan men-stop apa juga? Turbin juga. Bagaimana supaya tidak stop? Supply steam ditambah. Tapi bagaimana kalau seandainya nggak bisa diimbangi dengan apa? Dengan bertambahnya supply steam? Ya frekuensinya turun. Frekuensi turun akan stop juga turbinnya. Nah, ketika stop turbin, maka akan turun putaran. Akan turun putaran. Kalau memang dia benar-benar stop, putarannya akan menuju ke 0. Ketika dia ke 0, setelah turbin menuju turun, ya,
ya turun sampai ke 0, kita tidak bisa mendiamkan turbin diam. Karena turbin itu ketika stop, kondisinya itu masih panas, sangat panas. Kalau metal atau besi panas, dia kita diamkan, di mana itu ada beban berat ya. Tadi kita sudah sampaikan itu. Bahwasannya turbin ini disanggah oleh front bearing dan rear bearing, 2 titik ini ya, 2 titik tumpu. Nah, kalau tiba-tiba dia diam dalam kondisi panas, beban beratnya rotor ini akan bisa mengakibatkan bending. Bending itu apa ya? Lengkungan. Karena berat dia apa namanya kalau kita bilang. Kalau ada satu batang besi diam, kita kasih beban, dia akan bengkok ya, bending ya. Nah, supaya terjadi bending, kita terputar ini. Apa alatnya? Rotor turning device. Ya, rotor turning device. Rotor turning device itu adalah motor yang dikonek dengan gear, memutar ini, memutar generator. Putarannya rendah lah, mungkin 10 sampai ke 14 rpm. Tapi dia tidak diam, supaya tidak terjadi bending di sistem dari turbin tersebut. Begitu, Fikri. Pak Jarizki ya? Baik Pak, sepertinya diskusinya menarik ini Pak. Atau mungkin yang perlu ini Pak, tadi pertanyaan dari Fajar itu, mungkin perlu dijelaskan dulu mekanisme trip, turbin trip itu seperti apa? Apakah seperti di listrik? Kalau di listrik kan langsung breakernya turun nih, drag kayak gitu. Atau seperti apa? Jangan-jangan nanti yang di pikiran kita atau di pikiran mahasiswa ini seperti itu, turbin trip langsung 0 rpm. Apakah seperti itu atau bukan? Oke. Jadi gini, idealnya kalau turbin trip itu turbin yang baik, ya, turbin yang normal, turbin yang program pelumasannya baik, turbin yang memiliki bearing yang baik, atau turbin yang di maintenance yang dijaga dengan baik, itu akan ditunjukkan ketika turbin di stop. Kalau turbin di stop itu putarannya masih panjang, berputar terus luncur putarannya terus, itu artinya bearing baik. Itu artinya bahwa sistem bantal luncurnya bekerja dengan bagus sekali, pelumasannya berhasil. Tapi kalau seandainya turbin stop tidak lama juga ke 0, nah ini hati-hati. Bahwasanya bearing kita sudah banyak yang rusak. Banyak yang rusak. Nah, itu tadi. Turbin yang normal, ketika dia di stop, itu berapa menit baru dia stop. Masih ada putaran terus, putaran. Seperti kita putar roda sepeda. Roda sepeda itu kita putar, kencang, kita diami. Dia kan masih sisa-sisanya terus sampai berhenti. Semakin lama dia berhenti, berarti bearing kita, roda sepeda kita bagus. Tapi kok tiba-tiba stop, ada masalah di bantalan di bearing sepeda kita. Sama turbin kayak gitu. Stop dia tidak langsung stop, masih ada RPM-nya. Mungkin kalau 5.000 turun ke 1 menit nanti ke 4.000, 1 menit selanjutnya turun lagi ke 3.000, 1 menit selanjutnya itu bisa aja nanti butuh waktu 15 menit dia sampai ke 0. Begitu Pak Paujun. Kalau untuk turbin. Halo? Halo? Baik Pak, terima kasih banyak. Dengar Pak ya? Saya Ya. kira mati sebenarnya. Jadi ada proses inersia itu ya Pak ya? Ada Bisa. bahasa Indonesia ya, ya. putar Indonesia ya. Baik, sepertinya diskusinya semakin malam semakin menarik, tapi kita karena keterbatasan waktu mungkin kita Ya. lanjutkan minggu depan ya Pak ya. Boleh, karena tadi pun agak lambat, hampir 40 menit ya. Baik, terus Tidak kemudian untuk yang teman-teman tadi pertanyaan Mas Ikhlas Bayu Pamungkas itu tentang pelumas, kita ada mata kuliah sendiri ya Pak ya. Ada mata Teknologi kuliah pelumasan ya. teknologi pelumasan ya. Nah, itu teman-teman akan dapatkan di semester 5 gitu. Ya, kalau mau lebih detailnya tentang bagaimana pelumasan, sejarahnya dan teknologinya, nanti teman-teman terus semangat untuk kuliah gitu. Baik, saya kira kita cukupkan sekian dulu ya Pak ya. Sudah jam 10:13. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang komponen-komponen turbin.
Kemudian ini di layar teman-teman ini juga diperlihatkan tentang cross section atau top view dari turbin. Nah, biar hasil pembelajaran ini ada ada bekasnya gitu ya. Jadi ada tugas. Nah, ini silahkan tadi kan sudah dijelaskan nih komponen-komponen turbin itu apa saja. Ada journal bearing, ada nozzle, ada macam-macam ya. Saya share ini ya. Saya share screen ini. Baik, nampak ya teman-teman ya. Share tadi. Nah, itu silahkan nanti di pin ya. Misalkan front bearing mana, rear bearing mana, terus kemudian ada nozzle, ada blade. Nah, itu silahkan dipin, dikasih panah-panah kayak gitu. Contoh misalkan ini bisa enggak ya? Kita pakai warna. Contoh misalkan ini, kita tarik garis. Sorry, tapi garisnya yang lurus ya. Nah, mungkin ini ya pensil ya gitu. Oh, merah aja, merah. Oh, enggak lurus sudah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini terus dikasih nama-namanya ya. Biar membekas. Jadi ini namanya apa? Kayak gitu. Terus yang bagian dikasih nomor. Untuk gambar ini ya, yang cross section top view ini. Ini kan belum ada nama-namanya nih. Terus ini yang bagian bolong-bolong di pinggir ini apa? Nanti dikasih. Atau mungkin pakai di Word ini bisa lurus ini, ada yang lain. Nah, ini misalkan apa dikasih. Seperti tadi, seperti slide Pak Suryanto yang awal tadi kan ada keterangan tadi. Nah, khusus yang cross section top view untuk turbin ini, silahkan teman-teman tunjukkan mana itu casing, mana itu rear bearing, mana itu blade, mana itu apa tadi komponen nozzle, apakah nampak enggak di sini. Nah, silahkan itu biar nanti ada bekasnya. Terus kemudian ini dibuat di Word ya. Terus kemudian di bawahnya itu di setiap nomor diberi penjelasan. Misalnya komponen ini apa, namanya apa, fungsinya buat apa. Oke, jelas teman-teman? Kalau nggak gini nanti nggak ada bekasnya, biar ada bayangan gitu. Selain ini nanti rekamannya saya upload juga. Baik, ada yang ditanyakan? Masih ada lagi bertanya, Aryo? Kalau masih semangat, ini masih 66 bertahan ini, alhamdulillah nih. Masih semangat untuk ini. slide-nya nanti boleh di-upload di YouTube nggak? Apanya? Slide yang ini dari awal tadi boleh di-upload di YouTube. Ya. Tapi tadi ada yang terputus, coba nanti saya tengok dulu ya rekamannya. Nanti saya upload misalnya. Atau besok ya, nunggu loading dulu. Ya Pak, boleh file nanti dikirim di learning. Baik. Untuk tugasnya jelas ya, Fajar, Fikri, dan teman-teman yang lain. Jadi ada tampilan atas dari turbin. Ini nanti di pin ya, di pin ini komponen ini. Tadi udah dijelaskan sama Pak Suryanto. Komponen-komponen turbin itu apa saja. Nah, silahkan di pin ini di bagian mananya. Terus kemudian ini bentuknya nanti PDF kumpulannya, bukan video lagi. Teman-teman tulis itu fungsinya, namanya apa, fungsinya buat apa. Baik, saya kira cukup. Deadline-nya kapan ya, Pak? Seminggu biasa ya. Minggu depan. Oke ya. Baik, Pak Suryanto dan juga teman-teman sekalian, saya kira sebagai informasi juga Pak, sebenarnya ini saya mau tunjukkan apa saya tadi. Sebentar. Saya ya. Silakan Pak. Sudah Pak ya? Sudah.
Oke, ini sebenarnya kawan-kawan ya, kita baru masuk komponen. Hari ini sebenarnya saya punya planning, tapi memang kembali lagi tadi kita ada gangguan. Masih banyak lagi ini bagian-bagian yang sudah ada keterangannya. Memang saya sebenarnya mau jelaskan ini ya, bagaimana apa tadi, ya ini teman-teman device ya yang kita sampaikan tadi, sudah saya buat slide-nya. Ini turbin stop valve, main stop valve ya. Ini rotor, kemudian di governor, pengatur supply-nya. Nah ini sistem, ini namanya Glen tadi, Glen steam, Glen packing atau labirin. Nah kemudian sistem kerjanya. Nah saya ada klasifikasi juga. Kalau nggak salah ada 25 slide ini yang sudah saya buat, ternyata nggak selesai. Karena di apa kuliah kita, di kontrak kuliah kita, saya harus jelaskan ini klasifikasinya, jenisnya, kemudian komponennya gitu. Ternyata nggak siap satu pertemuan, tapi kita usahakan nanti untuk selanjutnya kita potong-potong lah ya, begitu, Pak. Pak. Baik, ternyata masih ada banyak tadi ya penjelasannya yang belum kita dapat gitu. Tapi tidak apa-apa, teman-teman belajar dulu, ya kan? Nanti akan dilanjutkan minggu depan. Karena memang keterbatasan waktu ya. Jadi kita sekali lagi kita ketika belajar harus bersabar. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita selalu dilapangkan hatinya untuk belajar sehingga apa yang kita pelajari ini mudah difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Ada lagi, Pak? Dari saya cukup. Baik. Kalau teman-teman masih ada mau bertanya lagi, mungkin pertanyaannya nanti di WA aja, di WA grup kita nanti. Nanti kita pertemuan selanjutnya kita bahas pertanyaan-pertanyaannya. WA grupnya sepi ya, Pak ya? Biasa ini. Tunggu panas dulu kayaknya. Iya. Teman-teman boleh diskusi di WAG, boleh diskusi di mana, bisa langsung japri ke Pak Suryanto juga boleh, tapi beliau memang sebaiknya, kalau siang sibuk ya. Iya, insya Allah kalau bagusnya kita di umum aja. Kalau japri nanti nggak terdistribusi nanti apanya. Umum aja. Kita bahasnya ketemu gini nanti. Saya nggak saya jawab di WA juga. Saya akan jawab seperti ini nanti pertemuan kita. Oh baik. Pas kuliah ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih banyak. Berarti kita cukupkan sekian ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kecuali yang ada jadwal praktikum. Nah, untuk praktikum itu silahkan sesuai dengan jadwal datang ke kampus. Karena masa pandemi, jadi ini masih di shift, jadi mohon maklum. Kiranya demikian dari saya. Terima kasih banyak atas ini sudah bergabung pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Saya tutup ya Pak ya. Ya Pak, langsung tutup Pak.